Halo teman-teman, saya akan mencoba membahas mengenai agama Hindu secara singkat. Kurang lebih ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, antara lain mengenai apa itu agama Hindu, kemudian bagaimana asal-usul agama Hindu di dunia, dan kemudian bagaimana perkembangan agama Hindu di India, dan kemudian juga saya akan jelaskan bagaimana paham ketuhanan dalam agama Hindu, dan juga apa kitab sucinya. Kemudian ditutup atau diakhiri dengan bagaimana cara pandang saudara-saudari kita agama Hindu mengenai toleransi. Langsung saja yang pertama, bahwa apa itu agama Hindu. Agama ini atau agama Hindu diperkirakan itu muncul pada tahun 3102 sebelum Masehi sampai dengan 1300 sebelum Masehi, dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga saat ini. Agama ini merupakan agama ketiga terbesar setelah Kristen dan Islam, dengan jumlah umatnya sebanyak hampir 1 miliar jiwa, dan penganut agama Hindu sebagai mayoritas itu terdapat di benua India. Nah, selanjutnya, bagaimana perkembangan agama Hindu di India? Nama Hindu itu sendiri itu dikaitkan dengan nama negeri India atau Indus. Nah, perkembangan agama Hindu di India sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka masuk ke India melalui celah Khyber dan menggantikan posisi bangsa Dravida dan Munda yang pernah menguasai India pada saat itu. Nah, bagaimana asal-usulnya tadi seperti sudah dijelaskan, bahwa agama Hindu di dunia dimulai sejak masuknya bangsa Arya ke India, yakni tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya, bagaimana paham kealahan atau ketuhanan di dalam agama Hindu itu sendiri. Secara umum, Allah adalah sumber dari segala kehidupan dan akhir dari segala yang diciptakan. Allah adalah yang maha kuasa. Itu adalah paham secara umum, baik di dalam agama manapun tentu akan menjelaskan demikian. Tetapi di dalam agama Hindu sendiri, Tuhan atau Allah itu memiliki banyak kemahakuasaan. Dalam agama Hindu itu ada 3 perwujudan dari Allah yang diyakini, yakni Allah yang menciptakan atau Allah pencipta, Allah pemelihara, dan Allah pelebur. Dan ketiga perwujudan Allah ini juga memiliki nama kekhasan atau nama khusus dalam agama Hindu, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma atau Dewa Pencipta adalah dewa yang mempunyai porsi keyakinan bahwa ia adalah dewa yang berperan sebagai pencipta yang menciptakan dunia ini. Dewa Brahma juga memiliki seorang istri yang bernama Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan. Mereka berdua disandingkan dan sangat diyakini bahwa ada makna tersirat di balik hubungan atau status suami istri, yakni bahwa suatu penciptaan tanpa disadari dengan ilmu pengetahuan adalah suatu yang sia-sia. Jadi merupakan satu pasangan yang lengkap. Kemudian Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara. Dewa Wisnu adalah dewa yang diyakini sebagai pemelihara atau pelindung bumi dalam arti semua ciptaan. Dewa Wisnu sering menampakkan diri untuk melindungi ciptaan ini dari kehancuran. Salah satu bentuk perwujudan dari Dewa Wisnu adalah manusia berkepala singa atau Narasimha. Diyakini bahwa ada 10 perwujudan dari Dewa Wisnu, akan tetapi baru 9 wujud yang turun ke bumi. Dia juga mempunyai seorang istri bernama Dewi Laksmi atau Dewi Keberuntungan dan Kemakmuran. Yang ketiga, Dewa Siwa atau pelebur. Dewa ini dikenal dengan dewa pemusnah, dalam artian segala sesuatu yang tidak layak di dunia ini harus kembali ke asalnya. Istrinya bernama Dewi Uma. Pada suatu hari, Dewi Uma bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri, dikarenakan ada permasalahan antara kedua keluarga. Kemudian Dewa Siwa menikah dengan Dewi Purwati, dan Dewi ini diyakini sebagai titisan dari Dewi Uma. Dari Dewi Purwati lahirlah Dewa Ganesha sebagai dewa pengetahuan. Selanjutnya,
Apa kitab suci dalam agama Hindu? Dalam agama Hindu dikenal dengan sebutan Weda, adalah kitab suci agama Hindu. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Veda, yang berarti pengetahuan. Perlu digarisbawahi bahwa dalam Sanskerta, V dibaca dengan W, sehingga walaupun penulisannya sebagai Veda tetapi dibaca dengan sebutan Weda. Weda diwahyukan kepada para resi atau pendeta yang bersifat kekal dan abadi. Weda dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama, Weda Sruti, adalah Weda yang dituliskan oleh para maharesi melalui pendengaran secara langsung melalui wahyu. Kitab ini berisi mantra atau doa khusus upacara keagamaan. Doa-doa yang dipergunakan saat upacara atau yatnya yang berarti korban suci. Kitab ini juga mantra yang membahas aspek atau teori khusus tentang Tuhan. Yang kedua, Weda Sumerti atau ingatan, adalah kitab yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharesi dari wahyu yang didapatkan dan lebih banyak memuat tentang ajaran tentang hukum agama Hindu, juga disebut Dharma atau Dharma Sastra. Kemudian, apa yang menjadi keutamaan dari ajaran agama Hindu? Keyakinan dasar dalam agama Hindu adalah Pancasraddha, yang berarti 5 keyakinan umat Hindu. Kelima keyakinan tersebut antara lain: yang pertama, percaya adanya Brahman atau Tuhan; yang kedua, percaya adanya Atman atau sumber kehidupan dan percikan kecil dari Tuhan; yang ketiga, percaya adanya karma pala atau hasil dari perbuatan hukum karma; kemudian keempat, percaya adanya purna bawa atau samsara, yakni reinkarnasi; dan yang kelima, percaya adanya moksa, tujuan tertinggi agama Hindu, yakni bebas dan tak terikat dari duniawi atau dalam arti hidup dalam Tuhan, hidup semata-mata untuk Tuhan. Dan yang bagian terakhir yakni bagaimana cara pandang toleransi. Adalah sikap toleransi merupakan sikap perbedaan, menghargai perbedaan antar agama. Sikap ini sangat penting karena jika tidak ada sikap ini pasti tidak ada kerukunan. Permusuhan dan perkelahian pun akan terjadi dalam agama masing-masing. Maka sikap ini memiliki kedudukan penting dalam memandang seorang yang berkeyakinan lain. Sebagai penutup dari penjelasan singkat saya ini, mau menjelaskan bahwa perbedaan dalam meyakini Allah bukan menjadi tolak ukur untuk tidak dapat berbuat baik terhadap siapapun, tetapi justru membuat kita lebih memahami lebih dalam apa arti dari perbedaan itu sendiri. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan dan paham kealahan mengajarkan kita untuk menumbuhkan sikap saling terbuka dan memahami. Perbedaan agama menuntut kita untuk merubah cara pandang terhadap orang yang beragama lain. Perbedaan agama telah membuka kacamata iman untuk melihat orang yang berkeyakinan lain adalah sebagai saudara kita sendiri. Perbedaan agama harus dihargai, bukan dihindari. Namun dalam situasi kontekstual, seringkali kita ataupun sebagian orang memiliki kepercayaan yang sama terhadap perlakuan atau situasi yang tidak baik. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua.